warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sofiatin, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Kali ini saya akan memaparkan pembahasan materi yang berjudul Peradaban Islam Periode Madinah. Dalam kesempatan kali ini mengenai hijrah Nabi ke Madinah, dapat dijelaskan bahwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah adalah peristiwa migrasi atau hijrah beliau dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 662 Masehi atau tahun Hijriyah pertama. Peristiwa Hijriyah ini memiliki makna yang sangat besar dalam sejarah Islam dan ditetapkan sebagai awal kalender Hijriyah. Di sini ada beberapa aspek yang merinci arti dan implikasi dari hijrah Nabi ke Madinah. Yang pertama, dalam konteks sejarah di Mekah. Pada awal dakwahnya di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya menghadapi persekusi dan tekanan dari penguasa dan suku Quraisy yang mayoritas masih mempercayai berhala dan menentang ajaran Islam. Yang kedua, hijrah menjadi langkah strategis untuk melindungi umat Islam dari ancaman dan kekerasan di Mekah. Yang selanjutnya ada aspek keagamaan. Jadi dalam aspek keagamaan, hijrah mempunyai dimensi keagamaan yang penting karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah dalam surah Al-Anfal ayat 72 dan surah At-Taubah ayat 40. Juga dengan hijrah, umat Islam dapat lebih bebas melaksanakan ajaran Islam dan mendirikan ibadah tanpa hambatan. Yang ketiga, dengan hijrah dapat membentuk negara Islam di Madinah. Jadi hijrah ke Madinah bukan sekedar pindah tempat tinggal, tetapi juga merupakan langkah awal dalam pembentukan negara Islam pertama, yaitu negara Madinah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin atau yang biasa disebut dengan Amir di Madinah dan menyusun konstitusi, yaitu bernama Piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban semua warga termasuk muslim dan non-muslim. Jadi aspek yang selanjutnya adalah sebagai peristiwa pemisahan waktu. Hijrah menjadi titik awal kalender Islam atau kalender Hijriyah dan menandai peristiwa penting yang memisahkan periode Mekah dan Madinah dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hijrah bukan hanya perubahan tempat, tetapi juga perubahan paradigma dan dinamika perjuangan Islam. Saat itu hijrah ke Madinah diikuti oleh penerimaan hangat dari penduduk setempat yang menerima umat Islam sebagai saudara dan saudari. Pembentukan komunitas muslim yang kokoh di Madinah memberikan landasan bagi pengembangan Islam sebagai ajaran dan sistem sosial. Hijrah juga membuka peluang baru bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengubah strategi dakwahnya. Selama di Mekah, fokus utama adalah dakwah secara rahasia, sementara di Madinah dakwah berkembang menjadi bentuk yang lebih terbuka. Hijrah Nabi ke Madinah bukan hanya perpindahan geografis, melainkan peristiwa monumental yang mengubah sejarah dan membangun fondasi bagi perkembangan Islam sebagai agama dan sistem kehidupan. Hijrah melambangkan ketekunan, kesabaran, dan kepatuhan kepada perintah Allah. Tadi sempat disinggung tentang Piagam Madinah. Jadi dasar berpolitik di negeri Madinah yang disusun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu tercermin dalam dokumen konstitusi yang bernama Piagam Madinah. Piagam ini tidak hanya berfungsi sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam, tetapi juga sebagai dasar untuk pengaturan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Madinah. Nah, ini saya jelaskan poin-poin utama dari dasar berpolitik negeri Madinah. Yang pertama adalah inklusivitas dan keadilan sosial. Jadi Piagam Madinah menyatakan bahwa seluruh penduduk Madinah baik muslim maupun non-muslim adalah satu umat dan berhak mendapatkan perlindungan serta keadilan. Yang kedua, keadilan sosial dan perlakuan yang setara ditekankan dan di setiap suku atau kelompok memihak hak-hak dan tanggung jawab yang sama di bawah hukum.
Yang selanjutnya dasarnya adalah perlindungan dan keamanan. Jadi Piagam Madinah ini menjamin perlindungan bagi semua pihak yang termasuk dalam umat Madinah, baik muslim maupun non-muslim. Selain itu, seluruh suku atau kelompok di Madinah dianggap sebagai satu kesatuan dan berkomitmen untuk saling membela dalam situasi bahaya atau serangan dari pihak luar. Piagam Madinah juga membebaskan dalam beragama. Jadi menjamin kebebasan beragama dan mengakui hak-hak minoritas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Muslim dan non-muslim diberi kebebasan untuk menjalankan praktik agama mereka tanpa tekanan atau diskriminasi. Yang selanjutnya, dokumen ini juga memberikan perhatian terhadap perempuan dan keluarga, menegaskan hak-hak mereka dan kewajiban suami dan istri untuk melindungi dan memberikan dukungan kepada keluarga. Piagam Madinah ini juga adalah penyelesaian sengketa. Jadi Piagam Madinah menetapkan prinsip penyelesaian sengketa melalui dialog dan musyawarah. Pihak yang berselisih dapat mencari keputusan yang adil melalui konsultasi dan perundingan. Selain itu, Piagam Madinah juga sebagai kebebasan ekonomi. Jadi aspek ekonomi juga sangat diperhatikan. Piagam Madinah menciptakan dasar untuk kerjasama ekonomi antara suku-suku yang berbeda, menetapkan aturan perdagangan yang adil. Selain itu, kewajiban dan hak pemerintah. Jadi Piagam Madinah itu memuat kewajiban dan hak pemerintah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan kebersamaan. Piagam Madinah juga menekankan landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip etika Islam menjadi panduan bagi perilaku dan interaksi sosial. Selanjutnya, bagaimana mengenai Piagam Madinah, Darussalam dan Darul Islam? Jadi Piagam Madinah itu tadi adalah dokumen yang sangat penting dalam sejarah Islam yang menciptakan dasar hukum dan politik bagi masyarakat Madinah setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dari Mekah. Ada dua istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada konsep ini, yaitu Darussalam dan Darul Islam. Darussalam itu berarti adalah rumah keamanan. Ini merujuk pada Madinah sebagai rumah keamanan atau negeri damai. Istilah ini mencerminkan tujuan utama Piagam Madinah, yaitu menciptakan sebuah kota yang aman dan damai di mana orang-orang dari berbagai suku dan agama dapat hidup bersama secara harmonis. Selain itu, Piagam Madinah juga menetapkan perlindungan dan keamanan untuk semua penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim. Semua kelompok etnis dan agama diakui sebagai satu umat atau ummah yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Selain Darussalam atau rumah keamanan, Piagam Madinah juga sering disebut dengan dalam Piagam Madinah itu ada Darul Islam, yaitu rumah Islam. Darul Islam atau rumah Islam, istilah ini merujuk pada konsep bahwa Madinah telah bertransformasi menjadi negara Islam yang memiliki dasar politik, hukum, dan sosial yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Meskipun Madinah menjadi Darul Islam, Piagam Madinah mengakui keberagaman agama dan mengizinkan penduduk non-muslim untuk menjalankan ajaran agama mereka dengan bebas. Jadi tidak dibantai, tidak dihilangkan, tidak dimusuhi, tapi dipersilahkan menjalankan keyakinan sesuai dengan agama sebelumnya, tidak dipaksakan untuk masuk Islam. Pemerintah memberi kebebasan beragama dan melindungi hak-hak minoritas, karena di sana yang mayoritas Islam tetap, yang minoritas tetap dilindungi. Jadi yang ketiga adalah inklusivitas dan kesetaraan. Kedua istilah tersebut menunjukkan inklusivitas dan kesetaraan yang dijaga oleh Piagam Madinah. Semua warga tanpa memandang suku, agama, atau etnis diakui sebagai bagian dari suatu umat dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kesejahteraan dan keamanan bersama menjadi tujuan utama, dan konsep Darussalam dan Darul Islam mencerminkan prinsip-prinsip toleransi dan persatuan dalam masyarakat Madinah. Selanjutnya, landasan hukum dan tata pemerintahan. Piagam Madinah juga menetapkan landasan hukum dan tata pemerintahan, itu mengatur hubungan antara suku-suku di Madinah, mengatur
sengketa dan menciptakan dasar bagi pemerintahan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kesimpulannya, Piagam Madinah dengan konsep Darussalam dan Darul Islam menciptakan dasar bagi pembentukan masyarakat Islam yang inklusif dan adil di Madinah. Dokumen ini tidak hanya merinci hak dan kewajiban, tetapi juga membentuk fondasi politik dan hukum yang mendorong harmoni dan kerjasama antara berbagai politik di Madinah. Kesimpulannya, kesuksesan itu tidak terlepas dari strategi-strategi jitu yang dibangun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berasaskan pada akidah dan tauhid. Di samping itu, Islam sebagai agama kasih sayang sangat menentang kekerasan. Maka tidak heran jika taktik dan strategi yang diaplikasikan Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan dari masyarakat saat itu, sehingga menjadi jalan mulus bagi Rasul dalam menjadikan Madinah sebagai negara Islam yang penuh kedamaian, keadilan, kesejahteraan, dan saling toleran dengan segala kemajemukan yang ada. Demikian pemaparan atau uraian sejarah peradaban Islam mengenai periode Madinah. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah dan hilaf dari saya. Kelebihan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.